Halo siswa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak benda dalam suatu bidang datar atau gerak dua dimensi yang dapat dianggap sebagai perpaduan dua buah gerak. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membicarakan mengenai perpaduan dua buah gerak lurus beraturan yang saling tegak lurus, perpaduan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan yang saling tegak lurus, dan gerak peluru. Pada perpaduan dua gerak lurus beraturan yang saling tegak lurus, akan menghasilkan gerak lurus beraturan dengan lintasan berupa garis lurus. Mari kita buktikan hal ini. Sebuah benda mula-mula berada di titik O, yaitu titik acuan sumbu X dan sumbu Y. Pada saat yang bersamaan, benda dipengaruhi kecepatan tetap masing-masing sebesar V1 searah sumbu X dan V2 searah sumbu Y. Misalkan setelah bergerak T detik, benda sampai di titik C. Menurut persamaan gerak lurus beraturan, X sama dengan V1 kali T, sedangkan Y sama dengan V2 kali T. Dengan mengeliminasi T dari X sama dengan V1 kali T, maka didapat T sama dengan X dibagi V1. Maka Y sama dengan V2 kali T berubah menjadi Y sama dengan V2 kali X dibagi V1, atau Y sama dengan V2 dibagi V1 kali X. Dengan memisahkan nilai V2 dibagi V1 sama dengan M, maka didapat bentuk persamaan fungsi Y sama dengan M kali X. Bentuk fungsi ini berupa persamaan linier yang menghasilkan bentuk garis lurus. Jadi, jika sebuah benda secara serentak melakukan dua gerak lurus beraturan yang arahnya berlainan, masing-masing dengan kecepatan V1 dan V2, maka kecepatan resultannya adalah gerak lurus beraturan yang besarnya akar pangkat 2 dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Sebuah perahu bergerak menyeberangi sungai dengan arah tegak lurus arus sungai dengan kecepatan 4 meter per detik. Lebar sungai 20 meter dan kecepatan arusnya 3 meter per detik. Sekarang mari kita hitung berapa kecepatan perahu sebenarnya, panjang lintasannya, waktu yang diperlukan untuk menyeberang, dan tempat di mana perahu akan sampai di seberang. Untuk menghitung kecepatan perahu sebenarnya, kita pergunakan rumus V sama dengan akar pangkat 2 dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Maka, V sama dengan akar pangkat 2 dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5 meter per detik. Sekarang, kita hitung waktu yang diperlukan untuk menyeberang, yaitu S sama dengan V2 kali T, maka didapat 20 sama dengan 4 kali T, atau T sama dengan 20 dibagi 4, sama dengan 5 detik. Untuk panjang lintasannya, kita mencari S dari OC. Jadi, SOC sama dengan V kali T, sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 meter. Mungkin kalian agak ragu, mengapa dalam menghitung waktu kita menggunakan V2, bukan memakai V? Untuk menghilangkan keraguan kalian, mari kita hitung.
Jadi, apabila kita menggunakan suatu kecepatan V tertentu, kita juga harus menggunakan S pada V tertentu tersebut. Dalam mencari seberapa jauh perahu menjauhi tempat tujuan semula, kita akan menghitung jarak BC, yaitu SBC sama dengan V1 kali T, sama dengan 15 meter. Jadi, perahu tersebut menjauhi tempat yang akan dituju semula sejauh 15 meter. Sekarang, tentu kalian mulai mengerti tentang perpaduan dua gerak lurus beraturan yang saling tegak lurus. Apakah yang terjadi apabila gerak lurus beraturan berpadu dengan gerak lurus berubah beraturan? Perpaduan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan akan menghasilkan lintasan yang berupa parabola. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai mengenai perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan dengan arah percepatan A vertikal ke bawah yang sama dengan percepatan gravitasi G. Misalnya, jatuhnya bola dari tepi meja. Tentu kalian dapat mengerti tentang perpaduan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Sekarang, kita bahas tentang gerak peluru. Gerak peluru adalah gerak parabola yang gerakannya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Contoh gerakan yang lintasannya berupa parabol antara lain adalah lintasan bola pada permainan voli, bola kaki, lempar peluru, peluru yang ditembakkan, dan sebagainya. Gerak peluru merupakan perpaduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak peluru ini dapat diuraikan sepanjang sumbu X dan sumbu Y, sehingga kecepatan awal V0 dapat diuraikan menjadi komponen V0 pada sumbu X, yaitu V0x sama dengan V0 kali cos alfa, yang besarnya sama dengan Vx. Sedangkan gerak menurut sumbu Y, yang merupakan gerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0y sama dengan V0 kali sin alfa, dan perlambatan G atau gerak lurus berubah beraturan dengan perlambatan. Sehingga untuk Vy sama dengan V0y dikurang G kali T. Maka Vy sama dengan V0 kali sin alfa dikurang G kali T. Pada saat peluru mencapai titik tertinggi di B, berarti Vy0 sama dengan 0. Maka V0y dikurangi G kali T sama dengan 0. Atau V0y sama dengan G kali T. Jadi, T sama dengan V0y dibagi G. Atau T sama dengan V0 sin alfa dibagi G. T adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi B. Tinggi maksimum yang dicapai peluru didapat dari Y sama dengan Y0 ditambah V0y kali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat, di mana Y sama dengan H maksimum, sedangkan Y0 sama dengan 0. Maka H maksimum sama dengan V0y kali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. V0y dapat kita ganti dengan V0 kali sin alfa dan T dengan V0 kali sin alfa dibagi G. Maka H maksimum sama dengan V0 kali sin alfa
kali fenol kali sin alfa dibagi G dikurang setengah kali G kali fenol kali sin alfa dibagi G dikuadratkan. Sama dengan fenol kali sin alfa dikuadratkan dibagi G dikurang setengah kali G kali fenol kali sin alfa dibagi G dikuadratkan. Sama dengan fenol kali sin alfa dikuadratkan dibagi 2 kali G. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik terjauh dari A sampai di titik C adalah TC sama dengan 2 kali fenol kali sin alfa dibagi G. Sedang jarak terjauh atau R yang dapat dicapai peluru hingga peluru jatuh didapat dari X sama dengan X0 ditambah V0 X kali T, di mana X sama dengan R, sedangkan X0 sama dengan 0. Maka R sama dengan V0 X kali T. Dengan memasukkan harga V0 X sama dengan V0 cos alfa dan T sama dengan 2 kali V0 kali sin alfa dibagi G, jadi kita dapatkan jarak terjauh atau R sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa dibagi G. Siswa sekalian, mari kita simpulkan mengenai gerak peluru. 1. Gerak menurut sumbu X adalah kecepatan tetap, dengan V0 X sama dengan Vx sama dengan V0 kali cos alfa. 2. Gerak menurut sumbu Y adalah kecepatan berubah beraturan dengan percepatan G. V0 Y sama dengan V0 kali sin alfa. Vy sama dengan V0 kali sin alfa dikurang G kali T. 3. Peluru mencapai titik tertinggi, H maksimum sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi 2 kali G. 4. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, T sama dengan V0 kali sin alfa dibagi G. 5. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh, T sama dengan 2 kali V0 kali sin alfa dibagi G. 6. Jarak terjauh yang dicapai peluru, R sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa dibagi G. Mari kita kerjakan soal berikut. Sebuah bola disepak dengan kecepatan awal sebesar 40 meter per detik dan menyudut 30 derajat terhadap tanah. Gravitasi sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Sekarang kita hitung berapa waktu untuk mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi maksimum, dan berapa jarak terjauh yang dapat dicapai bola. TB sama dengan V0 kali sin alfa dibagi G. Dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui, maka TB sama dengan 40 kali sin 30 derajat dibagi 10. Sama dengan 40 kali setengah dibagi 10 sama dengan 2 detik. Untuk mencari titik tertinggi atau H maksimum, didapat melalui rumus H maksimum sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi 2 kali G, sama dengan 40 kuadrat kali sin 30 kuadrat dibagi 2 kali 10, sama dengan 40 kuadrat kali setengah kuadrat dibagi 20, sama dengan 400 dibagi 20, sama dengan 20 meter. Bola akan menyentuh tanah di titik C yang bergerak dari titik A. Jadi, R sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa dibagi G, sama dengan 40 kuadrat kali sin 60 derajat dibagi 10.
atau sama dengan 1600 dikali setengah akar 3 dibagi 10, sama dengan 80 akar 3 meter. Para siswa, tadi kita telah membahas tentang gerak peluru dengan sasaran pada bidang horizontal. Sekarang, bagaimana bila gerak peluru dengan sasaran di bidang miring? Untuk itu, perhatikanlah dengan seksama pembahasan berikut ini. Dari kaki bidang miring di titik A yang sudut miringnya alfa derajat terhadap horizontal, ditembakkan suatu peluru dengan kecepatan awal V0 dan dengan sudut elevasi terhadap bidang miring beta derajat ke arah puncak bidang miring. Maka, kita dapat uraikan vektor-vektor kecepatan awal dan percepatan gravitasi ke sumbu-sumbu tersebut. Maka, persamaan geraknya terhadap sumbu X aksen, X sama dengan V0 kali cos beta kali T, dikurang setengah kali G kali sin alfa kali T kuadrat. Terhadap sumbu Y aksen sama dengan Y sama dengan V0 kali sin beta kali T, dikurang setengah kali G kali cos alfa kali T kuadrat. Bila peluru jatuh di bidang miring di titik B, maka syaratnya YB sama dengan 0. Jadi, waktu dari A sampai B dapat diperoleh dengan syarat pada persamaan gerak YB sama dengan 0 adalah TB sama dengan 2 kali V0 kali sin beta dibagi G kali cos alfa. Bila suatu titik zat ditembakkan dengan kecepatan konstan pada bidang sasaran yang melalui titik penembak dengan sudut elevasi terhadap bidang sasaran sama dengan beta, maka jauh tembak akan mencapai maksimum jika beta sama dengan setengah delta, di mana delta ialah sudut antara bidang sasaran dan garis vertikal melalui penembak. Dengan jauh tembakan maksimum, AB sama dengan XB sama dengan V0 kali cos beta kali TB dikurang setengah kali G kali sin alfa kali TB kuadrat. Agar kalian lebih jelas lagi mengenai gerak peluru dengan sasaran di bidang miring, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Suatu peluru ditembakkan dari bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap horizontal dengan kecepatan awal V0 sama dengan 150 meter per detik, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Hitung jauh tembakan maksimum pada bidang tersebut dari kaki ke arah puncak bidang miring dan dari puncak ke arah kaki bidang miring. Untuk menghitung jauh tembakan maksimum, kita cari harga delta dahulu, yaitu delta sama dengan 90 derajat dikurang alfa. Dengan alfa sama dengan 30 derajat, maka delta sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Sedangkan syarat jauh tembakan maksimum ialah beta sama dengan setengah kali delta, sama dengan setengah kali 60 derajat, yaitu 30 derajat. Misal peluru jatuh pada bidang miring di B, maka TB sama dengan 2 kali V0 kali sin beta dibagi G kali cos alfa, sama dengan 2 kali 150 kali sin 30 derajat dibagi 10 kali cos 30 derajat, atau sama dengan 30 dibagi akar 3, yaitu 10 akar 3 detik. Jadi, jauh tembakan AB maksimum sama dengan XB sama dengan V0 kali cos beta kali TB dikurang setengah kali G kali sin alfa kali TB kuadrat, sama dengan 150 kali cos 30 derajat kali 10 akar 3
dikurang setengah kali 10 kali sin 30 derajat kali 10 akar 3 dikuadratkan. Sama dengan 150 kali setengah akar 3 kali 10 akar 3 dikurang setengah kali 10 kali setengah kali 300. Sama dengan 150 kali 15 dikurang 10 bagi 4 kali 300. Atau sama dengan 2250 dikurang 750. Sama dengan 1500 meter. Untuk menghitung jauh tembakan dari puncak ke arah kaki bidang miring, kita dapatkan delta sama dengan 90 derajat ditambah alfa, sama dengan 90 derajat ditambah 30 derajat, sama dengan 120 derajat. Beta sama dengan setengah kali delta, sama dengan setengah kali 120 derajat, yaitu 60 derajat. TB sama dengan 2 kali V0 kali sin beta dibagi G kali cos alfa, sama dengan 2 kali 150 kali sin 60 derajat dibagi 10 kali cos 30 derajat, sama dengan 300 kali setengah akar 3 dibagi 10 kali setengah akar 3, sama dengan 30 detik. Maka, jauh tembakan AB maksimum sama dengan XB sama dengan V0 kali cos beta kali TB ditambah setengah kali G kali sin alfa kali TB kuadrat, sama dengan 150 kali cos 60 derajat kali 30 ditambah setengah kali 10 kali sin 30 derajat dikali 30 kuadrat, sama dengan 150 kali setengah kali 30 ditambah setengah kali 10 kali setengah kali 900, sama dengan 2250 ditambah 2250, yaitu 4500 meter. Nah, para siswa, demikianlah pembahasan kita mengenai perpaduan dua gerak lurus beraturan yang saling tegak lurus, perpaduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang saling tegak lurus, dan gerak peluru. Sampai di sini dulu pelajaran kita, dan sampai jumpa lagi pada program selanjutnya.